Pernahkah kita bertanya-tanya bagaimana awal mula Allah menciptakan bidadari? Makhluk yang sering digambarkan penuh cahaya, bermata jeli, wajahnya memancarkan ketenangan, dan untuk apa Allah menciptakan bidadari tersebut? Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa surga adalah tempat balasan bagi orang beriman. Di dalamnya ada sungai-sungai, buah-buahan, istana dari emas dan mutiara. Dan Allah menyebut satu ciptaan khusus, Al-Hur, Al-Ain, para bidadari. Dalam QS Ar-Rahman ayat 56 Allah berfirman, di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan, menundukkan pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia ataupun jin sebelumnya. Dari ayat ini, ulama menjelaskan, bidadari tidak berasal dari dunia. Mereka bukan manusia yang hidup lalu masuk surga. Mereka adalah makhluk baru, ciptaan murni dari Allah, yang sejak awal memang disiapkan sebagai penghuni surga. Bidadari tidak diciptakan dari tanah seperti manusia. Mereka juga tidak diciptakan dari api seperti jin. Namun di antara mereka, ada satu nama yang begitu masyhur, Ainul Mardiyah, bidadari yang disebut-sebut sebagai bidadari paling cantik di surga. Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya menyebutkan bahwa Allah menjanjikan untuk orang yang masuk surga 72 bidadari. Mereka bukan sembarang wanita, bukan seperti di dunia. Mereka diciptakan dari cahaya, matanya bening, kulitnya seputih susu, penuh rasa kasih dan tidak pernah menua. Setiap bidadari surga memiliki keindahan yang membuat ahli surga lupa akan semua penderitaan di dunia. Bahkan dalam riwayat disebutkan, seandainya salah seorang bidadari surga menampakkan wajahnya ke bumi, niscaya seluruh bumi akan dipenuhi bau harum dan sinar keindahannya. Itulah gambaran 72 bidadari yang menanti para penghuni surga. Namun, ada satu sosok yang jauh lebih istimewa. Dialah Ainul Mardiyah. Ainul Mardiyah dikenal sebagai bidadari paling cantik di surga. Namanya berarti mata yang diridhoi. Ia bukan hanya cantik secara rupa, tapi juga memancarkan kedamaian, kelembutan, dan cahaya yang membuat ahli surga terpukau. Dalam sebuah kisah disebutkan, seorang sahabat Rasulullah bermimpi tentang surga. Dalam mimpinya, ia melihat seorang bidadari begitu indah. Ia pun bertanya, "Siapakah engkau?" Bidadari itu menjawab, "Aku adalah Ainul Mardiyah. Aku diciptakan untuk hamba Allah yang berjuang di jalannya, sabar menahan derita, dan ikhlas dalam ketaatan." Bayangkan, seorang bidadari yang keindahannya melampaui segala apa yang ada di dunia, dikhususkan untuk hamba-hamba Allah yang setia dan sabar. Mereka yang meninggalkan maksiat, meski mampu melakukannya. Mereka yang menahan amarah, menundukkan pandangan, menjaga sholat, dan berjuang di jalan Allah. Allah menjanjikan, setiap tetes air mata sabar, setiap derita yang ditanggung di dunia, akan dibayar dengan kenikmatan yang tak ada bandingannya di akhirat. 72 bidadari adalah janji Allah bagi penghuni surga. Namun Ainul Mardiyah adalah simbol penghargaan tertinggi bagi hamba yang paling dicintainya. Semoga kita menjadi bagian dari mereka yang Allah ridhoi, karena surga bukan sekedar mimpi, ia adalah janji yang nyata bagi orang beriman. Allah menjadikan bidadari sebagai salah satu kenikmatan surga, khusus untuk orang beriman. Mereka digambarkan bidadari yang suci, tidak pernah disentuh manusia maupun jin sebelumnya. Quran Surat Ar-Rahman ayat 46. Mereka seperti permata dan yakut yang jernih. Quran Surat Ar-Rahman ayat 58. Perbedaan dengan wanita dunia. Wanita dunia yang masuk surga akan menjadi jauh lebih indah daripada bidadari surga karena mereka diberi kemuliaan lebih tinggi. Tapi bidadari tetap diciptakan sebagai salah satu penghuni surga, makhluk murni dari cahaya, bukan dari tanah seperti manusia. Bidadari diciptakan langsung oleh Allah dari cahaya dan mutiara.
Mereka memang dipersiapkan sejak awal sebagai penghuni surga, bukan pernah hidup di dunia. Awal penciptaannya tidak dijelaskan secara rinci, seperti penciptaan manusia atau malaikat. Tapi Al-Quran menegaskan mereka adalah makhluk yang suci, indah, dan penuh kasih.